wa akrim bihi min nasabi tahharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah. Kata beliau, wa akrim, muliakan kanjeng Nabi, muliakan keluarganya kanjeng Nabi, min nasabi tahharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah, dari segi nasab yang telah Allah sucikan dari keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan orang jahiliyah. Kalau kita lihat perintah ini untuk siapa saja, ya. Akrim bihi bukan perintah, tapi ini adalah ta'ajub, ya, bukan lagi alfiahnya Gus. Malu sama orang-orang Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal inam wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil alam, amma ba'du. Semuanya sahabat-sahabat yang nonton video ini, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Jadi ketawa duluan ini. Kali ini saya akan mengomentari salah seorang yang katanya sih, benar apa tidak, nggak tahu. Katanya muridnya Mamah Gufron, yang akidahnya seperti yang saya komentari pada video yang kemarin itu. Gus Ubab kalau tidak keliru. Gus ini menjelaskan kitab Barzanji, di mana orang ini, Gus ini menyatakan bahwa Syekh pengarang kitab Al-Barzanji ini menyatakan memerintah kita menghormati Nabi, menghormati nasab Nabi yang tidak mempunyai perilaku orang-orang jahiliyah. Inilah yang harus kita hormati, katanya. Dia membawakan ibarat di dalam kitab Al-Barzanji. Wa akrim bihi min nasabi tahharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah. Coba dihayati. Kalau kita dikatakan benci kepada duriyah Nabi, duriyah yang mana gitu kan? Orang Imam Ja'far Al-Barzanji aja mengatakan demikian. Wa akrim bihi min nasabi tahharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah. Jangan-jangan kita justru tercatatnya yang ujungnya jahiliyahnya nih, bukan kemuliaan nasabnya. Kata beliau, wa akrim, muliakan kanjeng Nabi, muliakan keluarganya kanjeng Nabi, min nasabin tahharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah, dari segi nasab yang telah Allah sucikan dari keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan orang jahiliyah. Kalau kita lihat perintah ini untuk siapa saja, ya. Kita diperintahkan untuk memuliakan kanjeng Nabi, memuliakan duriyah-duriyah kanjeng Nabi disebabkan nasab. Karena kalau keluarga kanjeng Nabi yang betul-betul, dia akan bersih dari min sifahil jahiliyah. Gak ada di dalam dirinya terpatri tanda-tanda karakter sifat jahiliyah. Sementara kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya mengatakan demikian, min alamatil jahiliyah salah satu. Ada 3 tanda orang jahiliyah, walaupun sekarang itu sudah modern, tapi kalau 3 tanda ini ada pada karakter seorang manusia, terpatri menjadi sifat kepribadian seorang manusia, maka dia dikatakan jahiliyah. Akrim bihi min nasabin tahharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Kata dia, kata Gus ini, akrim bihi, muliakanlah, hormatilah Nabi, dzurriyyah Nabi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari karakter dan watak perilaku orang-orang jahiliyah. Gini ya Gus. Pertama, jika jenengan memang tidak tahu, berarti ini adalah kesembronoan sampean. Yang kedua, jika sampean memang tahu, berarti itu sampean niatnya menyelewengkan makna dalam kitab Barzanji itu. Akrim bihi, Anda memaknai ini sebagai fi'il amar. Mungkin dalam benak jenengan karena ada kalimat akrim, seakan-akan akroma yukrimu, fi'il amarnya akrim. Akrim, muliakanlah bihi Nabi, min nasabin, durriyahnya Nabi, seperti itu ya. Ingat Gus, di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik
ta'ajub, di bab ta'ajub. Bab pertama, Gus. Bab ta'ajub, bab pertama di situ dijelaskan bi af'alan tik ba'dama ta'ajjuba auji bi af'il qabla majrurin biba. Jadi kalau jenengan mau membentuk sigat ta'ajub, maka caranya ada dua. Yang pertama itu adalah ma'af'ala. Kalimat yang pertama. Jadi diwazankan ma'af'ala. Kalimat yang kedua, sigat ta'ajub yang kedua, Gus, adalah diwazankan af'il bihi. Jadi akrim bihi ini bukan perintah dari pengarang berjanji untuk menghormati Nabi, menghormati dzurriyyah Nabi yang tidak mempunyai karakter jahiliyah. Bukan seperti itu. Ini ta'ajub. Apa ya bahasa Indonesianya? Ta'ajub itu kekaguman kita lah begitu. Kalau bahasa Jawanya gawok, kalau bahasa Maduranya mengak, Gus. Betapa mulianya nasab yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala min sifahil jahiliyah, dari perzinahan kaum jahiliyah. Itu artinya. Jadi alangkah mulianya atau betapa mulianya. Akrim bihi bukan perintah, tapi ini adalah ta'ajub. Ya, bukan lagi alfiahnya, Gus. Malu sama orang-orang Wahabi. Selama ini kita kan dikenal, Gus, selalu mengomentari bacaan ustadz-ustadz Wahabi, baik baca Al-Qur'annya, hadisnya, baca kitabnya dari ustadz-ustadz Wahabi yang amburadul, sementara Gus Aswajanya sendiri seperti ini. Mohon maaf ya, Gus. Jadi itu adalah ta'ajub, bukan fi'il amar. Kalau tidak percaya bahwa ini adalah masuk ta'ajub, ayo kita buktikan dari kitab-kitab referensi syarah berjanjinya itu sendiri. Nih, Gus. Di dalam syarahnya ini, Gus, syarahnya ini adalah ta'ajub, itu adalah ma'af'ala, ya, atau ma'akroma. Betapa mulianya, betapa agungnya nasab Nabi ini. Nih, satu. Yang kedua, ini, Gus. Ini semuanya adalah ta'ajub. Apa ta'ajub? Alangkah betapa mulianya begitu. Bukan perintah dari Sohibul Barzanji untuk maaf, Gus. Tuh, yang pertama kesalahan Anda. Yang kedua, Anda itu menyatakan bahwa akrim bihi min nasabin. Muliakanlah, hormatilah Nabi dan dzurriyyahnya Nabi. Bukan dzurriyyah min nasabin, itu maksudnya, Gus. Jadi betapa mulianya nasab Nabi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala min sifahil jahiliyah, dari perzinahan kaum jahiliyah. Gini maksudnya, Gus. Jadi dari Nabi Adam, para usulnya Rasulullah, para orang tuanya Rasulullah, dari Nabi Adam terus sampai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai Sayyid Abdul Muthalib, kemudian sampai Sayyid Abdullah, Siti Aminah, dan Nabi ini semuanya, Gus, disucikan dari sifahil jahiliyah, dari perzinahan jahiliyah. Bukankah Nabi juga pernah bersabda bahwa lam yaltaki abawaya fi sifahin. Kedua orang tuaku tidak pernah terkena oleh namanya sifah zina, maksudnya ini, Gus, ya. Aukamakol, seperti itu. Ada lagi yang seperti ini, Gus. Jadi Rasulullah itu semuanya oleh Allah dipindah min aslabin tohirin, dari sulbi-sulbi yang suci, ila aslabit tohirat, ila arhamit tohirat, ke rahim-rahim yang suci. Maksudnya orang tuanya Nabi, dari orang tuanya, kakeknya, mbah buyutnya, terus sampai Nabi Adam, semuanya itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifahil jahiliyah. Jadi ke atas nasab ini bukan dzurriyyah, nasabin ke atasnya Nabi. Itu maksudnya di dalam kitab berjanji, ya, Gus. Dan sifah itu maknanya bukan karakter, walaupun termasuk mungkin maksud jenengan itu, kalau memang jenengan tahu bahwa sifah ini maknanya zina, kalau tahu ya, kalau tahu maknanya sifah itu adalah zina, maksudnya jenengan mungkin kalau perzinahan itu dianggap sebuah karakter. Tapi bukan itu yang dimaksud, Gus. Bukan hormatilah dzurriyyah Nabi yang tidak mempunyai karakter seperti karakternya orang jahiliyah. Bukan seperti itu. Sekali lagi, kesalahan bacanya sampean ketika menerjemah
menerjemah ini diartikan memerintah, kemudian nasabnya diartikan dzurriyyah Nabi, kemudian sifat itu diartikan karakter. Itu kesalahannya ya, Gus. Kalau sampean itu masih kurang jelas, silahkan buka lagi. Kalau tidak percaya, buka lagi alfiahnya, buka lagi sarah-sarah Barzanjinya itu, Gus. Tidak ada yang memaknai seperti yang sampean maknai itu. Tidak ada yang menerjemah seperti terjemahan Anda. Bukan Sohibul Barzanji itu memerintah seperti itu, Gus. Kalau tidak percaya, buka, Gus. Ayo. Malu sama orang Wahabi. Selama ini kita kan dikenal seperti itu, Gus. Selalu menyalahkan bacaan-bacaan kitab orang-orang Wahabi, ternyata kita sendiri seperti ini, Gus. Mohon maaf untuk Gus Ubab ya.